Tuhan, aku pengen kerja itu yang menggunakan otakku. Aku nggak mau bodoh. Pandangan gue terhadap diri gue sendiri itu kabur banget. Kayak emang bener ya, gue tuh nggak berguna itu. Emang bener ya, gue tuh nggak bagus itu untuk bekerja gitu. Terus gue bener-bener kayak pengen banget pengakuan. Gue pengen banget diapresiasi. Sampai gue ngemis untuk diapresiasi. Kata pertamaku telat. Iya, tolong. Telatnya bukan datang bulan. Ini lebih ke telat dalam menjalani kehidupan kali ya. Pertama, mungkin aku bakalan sharing itu dari ibuku telat ngelahirin aku. Jadi ibuku itu dulu tidak berencana menginginkan aku. Karena ya waktu itu kakakku udah cewek dan cowok. Dan semuanya udah aja gitu. Cewek dan cowok gitu. Nah setelah itu kayak ibuku dapat promosi jabatan. Terus tiba-tiba bapakku kayak, kayaknya anak satu lagi boleh kali ya. Aduh, ibuku kayak. Di situ aku udah telat sama ibuku tuh, sama kakakku yang kedua itu 10 tahun. Sama kakakku yang pertama jadinya 13 tahun. Tuh. Long story short, aku masuk SD itu telat dibandingin teman-teman yang lainnya. Abis SD, lanjut SMP, lanjut SMA. Pas waktu kuliah, itu aku masuk tuh barengan sama temen angkatanku. Tapi ternyata itu jurusannya enggak aku banget. Jadi ya udah gitu. Aku keluar, yang akhirnya aku telat lagi. Setelah itu 4 tahun, alhamdulillahnya kuliahku 4 tahun beres. Di jurusan teknik yang menggila itu, pokoknya ya, wah sekali. Untuk menjalani kehidupan di teknik kimia, karena pada saat itu kayak aku nggak mau menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Jadi aku benar-benar yang kayak aku di kosan itu untuk tidur. Habis kuliah aku langsung ikut kegiatan UKM lah, himpunan lah dan lain-lainnya. Pokoknya sebisa mungkin aku ada di kampus, nggak mau ada di kosan. Karena ya lebih kepada aku nggak pernah ada sendirian di rumah, terus aku takut overthinking. Awalnya ketakutannya di situ sih. Nah akhirnya ya udah, aku bener-bener kayak udah capek banget di kuliahan, di kampus, aku ke kosan itu bener-bener aku udah tinggal tidur. Besoknya aku tinggal masuk lagi kayak gitu. Nah abis itu aku jalanin hari-hari sebagai mahasiswa pun itu aku tidak dengan sesama usiaku ya. Karena aku telatnya 2 kali kalau teman-teman notice. Jadi ketika aku masuk di let's say 2014, itu teman-temanku itu adalah teman-teman yang kelahirannya itu 96 dan 97. Which itu udah beda 3 tahun ya sama aku gitu kayak. Jadi kayak aku harus terbiasa dengan lingkunganku yang tidak seumuran gitu. Jadi aku harus bisa kayak menyesuaikan diri lagi. Terus kayak wah cara adaptasiku tuh udah dari cicak sampai buaya tuh udah aku jalanin tuh cara adaptasiku. Cuman ya dari situ kayak apalagi ya gitu. Kayak karena terlalu sibuk. Gila, karena terlalu sibuk tuh jadinya kayak abis kuliah stop banget tuh, gak ada ngapa-ngapain, kayak stres sendiri, teman-temanku udah pada kerja, bahkan belum wisuda mereka udah pada kerja di A, di B, di C, di D, di E, di startup lah, di oil and gas lah, di kontraktor lah, yang gajinya pas waktu masuk itu udah kayak 2 digit. Plak kayak, ditampar banget nih sama kehidupanku. Kayak, stres banget kan gitu. Nah, abis itu jalan 1 tahun, aku baru keterima kerja. Ternyata gak cocok sama aku.
aku pernah pas waktu aku ngejalanin kerja itu, aku berdoa. Gaya, bisa juga berdoa. Cuman aku ada di hatiku tuh kayak, Tuhan, aku pengen kerja itu yang menggunakan otakku. Aku nggak mau bodoh. Akhirnya aku resign dan aku keterima kerja jadi R&D. Which itu kerjaan yang menggunakan otak banget gitu. Kayak, ini bener-bener ditampar nih sama Tuhan. Kayak, nih gua kasih nih R&D, lo harus mikir. Lo yang mau mikir nih gitu kayak. Jalanin lo, telan toh ludah gitu kayak. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih banget untuk itu. Abis itu di dunia kerjaku pun enggak benar-benar enggak mulus semuanya. Seperti pada umumnya teman-teman yang ada di umur 20-an sekarang, kita haus akan pengakuan, kita haus akan apresiasi. Dulu aku pas waktu ngejalanin dunia R&D pertama kali, itu aku bener-bener personal care itu adalah dunia baru buat aku. Aku nggak tahu apa-apa tentang R&D. Yang aku tahu R&D-nya cuman gimana caranya bikin bensin Pertalite gitu. Aku tahu. Tapi aku nggak tahu tuh caranya bikin parfum tuh gimana. Tapi aku nggak tahu tuh caranya bikin body wash itu kayak gimana. Kayak gitu. Yang aku tahu ya cuman bikin plastik. Aku tahu bikin oli. Aku tahu itu, tapi untuk bikin parfum, aku bikin sabun mandi, sabun cuci muka, itu aku nggak tahu sama sekali gitu. Di situ aku sendirian, di perusahaan tersebut aku sendirian, dan di situ aku harus benar-benar belajar sendirian, semuanya. Yang aku gangguin adalah sales-sales aku itu, sales-sales semuanya aku gangguin, kayak tiap menit, tiap jam kayak, Mbak, tolong dong Mbak, ini aku nggak bisa ini prosesnya. Mbak, kayak ini kenapa sih kepisah, nggak bersatu gitu. Kayak ada cairannya, ada krimnya, terus ada warnanya di atas. Kok bisa gitu pada saat itu. Tapi ternyata di situ aku belajar banyak dan aku benar-benar belajar sendirian untuk menata gimana caranya bikin laboratorium. Gimana caranya aku bikin sistem di laboratorium. Terus gimana caranya aku maintain koneksi sama rekan-rekan yang ngebantu aku pada saat itu. Nah, setelah itu kayak udah tuh berjalan sampai 10 atau 11 bulan. Aku reformulasi. Ternyata ada nih satu produk yang ACC. Mau daftar BPOM, mau dikeluarin. Udah tuh diurus semua dokumennya sama aku. Seminggu kemudian aku disuruh resign. Tanpa kejelasan apa-apa. Itu yang menjadikan kayak kok gini ya? Gue udah satu tahun di sini, gue udah reformulasi A I U E O A B C D, terus tiba-tiba gue disuruh resign setelah semuanya jadi, setelah semuanya tinggal dijual gitu. Packaging udah selesai, produksi udah selesai. Gue disuruh resign. Kayak ya di situ kayak benar-benar gue nggak tahu lagi pandangan gue terhadap diri gue sendiri itu kabur banget. Kayak emang bener ya gue tuh nggak berguna itu. Emang bener ya gue tuh nggak bagus itu untuk bekerja gitu. Sampai akhirnya gue beneran ngikutin apa kata perusahaan untuk resign. Dan pada saat itu gue nganggur 8 bulan. Dan di 8 bulan itu sebenarnya itu gue bener-bener nggak nganggur sama sekali. Sebulan 2 bulan setelah gue nganggur itu gue udah offering di perusahaan yang baru. Tapi ternyata gue baru sadarin trauma itu ternyata emang jelas adanya. Trauma itu nggak bisa kita abaikan. Trauma itu emang benar-benar harus diselesaikan. Gitu. Gue butuh banget pengakuan. Gue benar-benar kayak lo harus ngapresiasi gue atas apa yang gue lakuin ke perusahaan lo. Itu benar-benar egonya tuh tinggi banget ada di situ gitu. Terus gue benar-benar kayak pengen banget pengakuan. Gue pengen banget diapresiasi. Sampai gue ngemis untuk diapresiasi. Nah,
sampai pada saat itu gue interview dari Bandung, gue jalan ke Balaraja Tangerang, itu udah mau ke ujung Serang, terus juga itu PP, dan gue nggak apresiasi diri gue sendiri kayak, lo keren banget, udah PP di sana lo interview, terus gue juga PP ke Cilegon, lo keren banget, lo udah tes di sana, tes TPA lah, tes apapun itu, tes interview dan lain-lainnya. Nah, tapi pas waktu gue dapetin offering, itu bener-bener gue kayak, wah ini beneran gak ya? Ini harus gue jalanin gak ya? Ternyata 3 offering gue lewatin, cuman gara-gara gue belum selesai sama diri gue sendiri. Gue belum menghilangkan atau gue belum menyelesaikan trauma gue yang bener-bener kayak membekas banget. Gue takut kerja, gue takut punya atasan perempuan, gue takut gak diapresiasi. Tapi satu yang gue lupa pada saat itu, introspeksi. Gue gak pernah yang introspeksi sedalam itu. Gue gak pernah yang introspeksi ke diri gue sendiri, ke hati gue sendiri, yang akhirnya yang gue tuntut itu adalah semesta untuk baik hati sama gue. Salah ya mungkin, tapi ya kita bisa apa? Pada saat kita punya trauma dan kita gak punya orang lain. Punya trauma dan sendirian itu adalah hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi lo harus benar-benar kayak berdamai sama diri lo sendiri, berdamai sama apapun yang lo udah jalanin. Teman-teman, apresiasi itu penting banget. Apresiasi penting banget untuk kayak kita membuat kita tambah semangat, membuat kita lebih produktif, membuat kita lebih kayak menghargai sekecil apapun yang kita lakuin. Tapi tolong juga teman-teman untuk introspeksi, karena ya balik lagi, introspeksi itu untuk meningkatkan kualitas hidup teman-teman juga. Kita menghilangkan introspeksi dari diri kita, dari kehidupan kita, itu tidak akan mengubah apapun di dalam hidup kita. Gitu. Jadi kalau misalkan aku pernah bilang ke teman-temanku, ke tim aku yang ada di kantorku yang sekarang, itu aku udah berapa tahun ya? 3 tahun untuk di kantorku yang sekarang, and I love them so much. Apresiasi itu penting, tapi introspeksi itu adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja teman-teman, kualitas hidup teman-teman, kayak gitu. Aku selalu bilang, trust your gut, follow your heart, and be realistic. Sekian dari aku, terima kasih.